Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat otomotif. Jadi kali ini saya akan seperti cerita saya di waktu saya baru dapat mobil ini ya. Kaca filmnya ini saya sedikit cerita aja. Kaca filmnya ini yang kemarin full berapa persen? 60%, kayaknya 60%. Jadi tingkat kegelapannya 60%. Lalu saya coba pakai jalan waktu itu di malam hari. Saya agak mengganggu pandangan. Jadi agak susah kita lihat keluar, itu memang agak susah, agak gelap. Menurut saya terlalu gelap sih. Kalau untuk kaca depan tidak perlu banget lah terlalu gelap. Karena apa? Karena ketika di tempat-tempat sing bener-bener gelap, kita kesusahan pandangan kita. Jadi pada waktu itu pertama kali saya bawa, oke ya, nggak masalah, tapi agak berat, kerja mata itu jadi agak berat. Lalu yang kedua, akhirnya saya lepas saja, karena perjalanan agak lumayan jauh, daripada nanti nggak kelihatan ada orang nyebrang dan sebagainya, terlalu berbahaya. Akhirnya saya lepas di malam-malam itu, langsung saya lepas. Lalu besoknya waktu saya keluar siang, panas ternyata, karena nggak ada kaca filmnya, putih gini polos, nggak ada kaca filmnya. Akhirnya saya coba pasang skotlet. Saya belikan skotlet meteran itu yang buat di motor, itu saya belikan, saya coba pasang sendiri. Hasilnya seperti ini. Lalu yang bekas lemnya kan masih ada. Jadi ini saya ingin membagikan ya caranya membersihkan ini. Kemarin sebelum saya pasang skotlet juga saya bersihkan yang bagian atas, bagian bawah juga. Jadi yang nggak ada kaca, nggak ada skotletnya, ini bagian tengah ini nggak saya bersihkan waktu kemarin. Jadi saya hari ini ingin berbagi aja ya sedikit tentang cara membersihkan bekas kaca film ya. Jadinya hasilnya seperti ini, memang kotor. Lemnya lah, ini lemnya ada garisnya gitu. Nah, ini lem semua ya. Jadi caranya cukup mudah ya, kita pakai cutter. Saya kemarin coba pakai cutter sih, nggak tahu mungkin teman-teman ada yang pernah bisa pakai lain-lainnya ya, mungkin bisa share di komentar ya. Saya berbagi. Jadi kemarin saya pakai air sama sampo ya, sampo kayak gini, air sama sampo, jadinya sama cutter gitu. Saya bersihkan pelan-pelan, memang harus telaten ya. Ini padahal kata owner sebelumnya dia barusan pasang, di lemnya agak merekat, tapi harusnya sih kalau baru sih nggak seberapa lengket sih. Kalau terlalu lama memang lemnya sudah kena panas, kena dingin, otomatis jadi agak susah. Oke, kita langsung bersihkan saya. Nah, ini kelihatan ya, ini ya bagian yang ada lemnya. Kita langsung gosok pakai cutter. Jadi teman-teman nggak usah ragu ya pakai cutter ya, karena kaca ini tidak bisa berat kalau pakai cutter, kecuali kalau cat bodi ya. Saya sudah pernah, karena dulu tempat parkir saya deket cat ya, dekat tukang cat. Akhirnya kaca depan saya ini kena semburan cat banyak, sampai putih-putih semua gitu. Nah, ini lemnya kena semburan cat. Lalu dikasih tahu teman saya, pakai cutter aja pasti hilang, nggak bakal beset. Saya coba, ternyata enak, pandangan jadi enak. Karena kalau kena semburan cat itu waktu malam, kita lagi jalan malam kena sentrong lampu dari depan, itu agak ulap-ulap gimana gitu, karena ada bintik-bintiknya di bagian luar gitu.
jadi cukup sabar ya teman-teman. Yang penting cutternya ini agak, kalau bisa ya yang tajam biar cepet. Jadi seperti itu pengalaman saya waktu pernah kena semburan cat kaca saya di bagian luarnya. Lalu saya pakai air, saya sileti langsung. Disilet langsung sih enggak masalah sih, silet langsung nggak masalah, cuma nggak enak lah, lebih enak pakai ada airnya. Mungkin kualitas kaca film yang sebelumnya memang agak jelek ya, agak jelek karena saya pernah pakai mobil R3 nya temen itu, kaca filmnya juga tingkat kegelapannya juga itu nggak tinggi, tapi kok nggak sampai kayak punya saya kemarin, sampai melotot saya kalau nyetir, apalagi kalau malam itu ya. Kalau siang sih enak sih, enak siangnya, enak bener, enak, agak gelap kan, jadi cahaya dari luar nggak terlalu masuk. Tapi kalau malam nyiksa mata banget. Jadi akhirnya saya ambil solusi seperti ini supaya saya sendiri nggak terlalu suka sih kaca film yang terlalu gelap itu, nggak terlalu suka karena bahaya juga ya teman-teman kalau lagi jalan malam kondisinya seperti itu. Padahal owner sebelumnya ini katanya owner sebelumnya ini yang pakai istrinya mobilnya, pakai istrinya. Kalau istrinya jalan malam-malam apakah lebih susah lagi. Oke, langsung aja kita bersihkan. Saya sedikit cerita aja ya, kemarin saya sudah ganti handle pintu sebelah kiri, lalu headlamp ternyata rusak di coknya, akhirnya saya ganti juga. Nanti ini saya besok sudah ada persiapan untuk ganti karet boot CV join ya. Karet bootnya ini memang sobek, jadi stempetnya, grisnya itu sampai keluar. Kalau nggak segera diganti biasanya nanti grisnya habis, lalu rontok bearing bagian CV joinnya, jadi harus segera diganti. Kalau memang ada gris yang sampai muncrat ke luar gitu kan, nanti akhirnya habis. Selesai semua, memang harus ekstra sabar ya. Jadi ini memang cara membersihkannya, jadi buat rekan-rekan yang ingin ngelepas kaca filmnya, setelah itu menghilangkan lemnya. Memang kalau ngelepas kaca film ini ada sebagian lemnya nggak nempel ya, lemnya ikut langsung di kaca filmnya. Ada yang sebagian seperti itu, ada yang sebagian nempel di kacanya. Ini barusan saya bersihkan semua dengan cara digosok pakai cutter. Jadi kalau teman-teman misal mau pasang kaca film lagi, biasanya kan ngelepas yang lama itu harus dibersihkan dulu sama tukang kaca filmnya. Kadang-kadang sampai ditumpuk. Kalau ditumpuk itu pasti pemasangan kaca film yang baru ini kurang maksimal. Karena apa? Karena siapa tahu kaca film yang lama ini sudah jelek atau kualitasnya sangat murah. Jadi dari dalam ini agak burem kalau lihat keluar, lalu ditambah kaca film yang lebih bagus sih, sama aja. Makanya kalau tukang kaca film biasanya kalau harus dilepas biasanya agak lama, kalau
dipasang langsung agak cepat gitu. Jadi kalau kebanyakan orang-orang langsung ditumpuk, langsung ditambah lagi kaca film yang baru. Jadi jadinya memang agak gelap, tapi ya itu tadi teman-teman, jadi kualitasnya jadi agak burem-burem gitu. Ini sudah saya bersihkan, cukup mudah ya teman-teman. Saya tadi coba pakai air dan sampo dan cutter. Jadi sampo ini fungsinya selain kita bisa menghilangkan lem ini ya, sebenarnya kalau pakai bensin atau pertalite ya sebenarnya bisa, tapi setelah saya gosok tadi kok kacanya burem, jadi saya jadi ragu, jadi akhirnya pakai sampo aja. Sampo ini saya bawa terus di mobil karena AC mobil saya kan kurang dingin, takutnya waktu hujan kaca bagian dalamnya ngembun. Jadi memang sampo ini juga berfungsi juga untuk menghilangkan embun yang ada di dalam ini ya. Kalau kita lagi hujan deras pasti dalam kacanya ngembun. Kenapa kok bisa ngembun? Karena suhu di luar dan suhu di dalam ada perubahan suhu, jadi ada suhu yang beda. Yang di dalam ini lebih hangat daripada di luar, jadi otomatis embunnya ada di dalam, seperti itu. Maka saya biasanya sih sabunnya saya kasih di lap, lalu saya gosok-gosokkan gitu aja, sudah aman sih, nggak bakal ngembun sih. Oke teman-teman, jadi video saya kali ini hanya saya ingin berbagi aja ya, cara membersihkan lem bekas kaca film, bekas korlet di kaca ya, terutama di kaca. Jadi kalau di body ini jelas tidak bisa, pasti akan berat semua kalau pakai cutter. Kalau di kaca ya kita pakai cutter dan sampo. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih untuk video saya kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Untuk video berikutnya saya akan bagikan lagi mengenai seputar mobil saya Kia Visto dan perbaikannya. Oke.